Itu kayak nggak suka banget kurs. Aku kan kamu belajar. Hmm, ya udah sih. Mana Habibnya bilang? Sebenarnya. Baik, teman-teman. Suara saya terdengar ya? Suara saya jelas, Gibib? Jelas, Masya Allah. Oke. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Habib Muhammad bin Jindan yang pada malam hari ini sudah bergabung bersama kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini sebuah keberkahan ya teman-teman, kita bisa bermuajah bil wujuh walaupun secara virtual. Semoga tidak mengurangi keberkahan kita pada malam hari ini. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia, hidayah, inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul ya di sini tanpa ada kekurangan apapun. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Baik, sekali lagi saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada Habib Muhammad yang sudah bergabung dengan kita pada malam hari ini. Sebelum acara kita mulai, mari kita buka dengan membaca umul kitab bersama ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik teman-teman semuanya, pada malam hari ini kita akan mengadakan acara atau mengikuti acara Reis Talk Show dengan tajuk atau judul Sholawat Jalur Langit ya. Nah, ya, jadi acara pada malam hari ini adalah diskusi dan sharing tentang keajaiban di balik sholawat, pentingnya bersolawat dan juga meraih hajat dunia dan akhirat dengan sholawat. Nanti selengkapnya akan disampaikan juga oleh Habib Muhammad ya. Baik, baik Bib, ya kita langsung mulai saja. Barangkali untuk Habib saya persilahkan waktunya sepenuhnya untuk memberikan pengantar nanti sebelum saya menanyakan beberapa poin Bib terkait dengan keutamaan solawat atau solawat dalam kaitannya meraih hajat Bib. Itu bisa dijelaskan atau bisa diberikan pengantar sebelum nanti saya ada beberapa hal yang ditanyakan kepada antum. Baik, waktu dan tempat saya persilakan kepada Habib Muhammad bin Jindan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi wa habibi rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa mubarra'un min kulli ghubbari haidatin wa fasadi murdi'atin wa da'in mighyali wa idza nazarta ila asirati wajhihi baragat kabargil aridil mutahallili. Amma ba'du, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita sekalian untuk mengambil cipratan daripada hujan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menimba keberkahan dari samudra keberkahan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan memperdalam pengetahuan kita daripada makna salawat terhadap Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang kita semua tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling agung, Nabi yang paling mulia, Rasul yang kenabian dan kerasulannya menutup para nabi-nabi dan juga menutup para rasul-rasul.
beliau adalah nabi yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai junjungan kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita untuk berpanut dan kepada beliau, berakhlak dengan akhlaknya beliau, beretika dengan etika beliau dalam ucapan kita, dalam pandangan kita, dalam gerak-gerik tangannya kita, hatinya kita, bahkan diamnya kita itu dianjurkan dalam segala hal, dalam segala keadaan kita dianjurkan untuk selalu berpanut kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau karena beliau makhluk yang paling agung, makhluk yang paling afdol, dan beliau adalah nabi kita, maka diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluk untuk memuji Nabi besar Muhammad. Diminta seluruh makhluk untuk bergembira dengan baginda Nabi besar Muhammad. Karena Allah ngasih pemberian. Ketika seseorang ngasih kita pemberian, terus kita gembira, maka pemberi itu akan senang. Kenapa? Karena hadiah yang dia kasih membuat orang yang dikasih gembira. Tapi kalau dikasih terus diem aja, nggak ada ekspresinya, terus apa? Beda rasanya itu ketika kita ngasih ke orang dan orang itu, oh makasih banyak, terima kasih, syukran, jazakallah khair, sama orang dikasih, oh ini udah dikantongin dan dia biasa aja muka datar, beda rasanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pemberian yang begitu agung untuk kita. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati rukran ghaira munhadimi. Beruntung kita umat Islam, Allah berikan kita pemberian yang abadi, pemberian yang kalau kita terkoneksi dengan pemberian tersebut, kita terima dengan benar, itu membimbing kita ke dalam surga. Dan itu diberikan oleh Allah tatkala Allah jadikan nabi kita nabi yang terbaik. Allah jadikan nabi kita nabi yang terbaik, dan Allah jadikan kita umat yang terbaik karena nabinya kita adalah nabi yang paling mulia di sisi Allah, nabi yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah berikan pemberian ini, Allah pengen lihat bagaimana keadaan kita. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan, nikmat yang besar ini. Nikmat yang kecil aja kita diajarin minum, alhamdulillah. Habis minum ucapin alhamdulillah. Habis makan, alhamdulillah. Baju, pakaian, alhamdulillah. Keluar dari kamar mandi, alhamdulillah. Banyak doa-doa, zikir-zikir yang bermakna alhamdulillah. Nah, ketika Allah berikan kepada kita nikmat, yaitu Nabi besar Muhammad, nikmat yang begitu besar pun, kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat besar ini. Kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala atas pemberian Allah Subhanahu wa taala yang satu ini. Gimana cara kita memuji Allah Subhanahu wa taala? Caranya ya dengan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat besar ini. Cara-cara yang diajarin oleh Nabi besar Muhammad, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan oleh para sahabat terhadap nikmat besar ini. Salah satunya dengan bersolawat. Kita diajarin untuk senang, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Bergembiralah dengan karunia dari Allah dan rahmatnya. Kata para ulama, fadl minallah, karunia dari Allah Al-Qur'an. Adapun rahmat dari Allah, rahmatnya Allah adalah Nabi besar Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu Muhammad melainkan sebagai rahmah, kasih sayang untuk alam semesta. Kita gembira dengan Rasulullah, dan kita menerjemahkan kegembiraan kita dengan Rasulullah dengan kita memperbanyak sholawat, dengan kita ngikutin sunnah beliau, dengan kita ngikutin akhlak beliau dalam ucapan, dalam perbuatan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan artinya ketika kita sholawat, kita nggak sholawat, Rasulullah rugi. Enggak. Kita sholawat, kita nggak sholawat, Rasulullah tetap selalu untung. Artinya diemnya kita, ada yang ngerasa, oh saya muliain Nabi. Ini Nabi yang untung, saya nggak untung. Saya muliain Nabi, terus saya menjadi orang yang hina. Siapa bilang? Justru kita memuliakan Rasulullah, Rasulullah nggak ngambil untung. Tapi kita yang ngambil keuntungan dengan memuliakan beliau. Kita yang ngambil keuntungan daripada bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Dengan kita ngucapin 1 solawat, Allah kasih kita 10. Kita ngucapin 1 solawat, Allah kasih 10 solawat bagi kita. Kita ngamalin amalan apapun, dibandingkan 1 solawat dari Allah, lebih baik 1 solawat dari Allah. Kita ngasih ini, ngasih itu kepada seseorang, pahalanya sekian, pahalanya sekian. Ini Allah kasih solawat. Dan solawat yang dimaksud solawat dari Allah adalah rahmah, adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Allah kasih kita 1 kasih sayang. Allah kasih kita 10. 1 aja udah cukup. Cuman Allah kasih 10 dengan 1 solawat. Dengan 2 solawat dilipat gandakan. Allah Subhanahu wa taala kasih 20, 3, 20, gitu terus dikali. Yang solawatnya 1000 dibalas oleh Allah 10.000. Yang solawatnya 100.000
dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 1 juta, terus dikali 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Kalau kita pandang dari satu sisi aja udah cukup. Ini pemberian yang begitu banyak. Allah kasih kita rahmah. Bukan cuma itu aja, tapi ketahuilah, kita sholawat pun membuat kita makin dekat dengan Allah. Karena kita sholawat, Allah kasih balasan. Allah kasih kita balasan. Padahal sholawat kita bersyukur. Sama kayak orang dikasih uang, oh makasih banyak, syukur, jazakallah khair. Terus diberikan nikmat yang lebih lagi. Pemberian yang lebih lagi. Dia ngucapin terima kasih, diberikan lagi. Terus nggak ada berhenti-berhentinya. Begitu juga sholawat. Allah kasih kita Nabi besar Muhammad, kita bersyukur dengan bersolawat, Allah kasih kita rahmah lagi. Kan Rasulullah adalah rahmah, dikasih rahmah Rasulullah buat kita. Kita bersyukur, Allah kasih rahmah lagi. Kasih sayang, kita bersyukur, ditambahin terus, dan nggak ada habisnya. Terus menerus kasih sayang dan rahmah dari Allah, dan di hari kiamat nanti, di hari di mana Allah murka, cuman orang-orang yang dirahmati oleh Allah yang akan selamat. Siapa itu? Orang yang banyak sholawat. Sehingga dari sini, orang yang makin banyak sholawatnya, di akhirat makin dekat dengan Rasulullah. Rasulullah adalah penampakan rahmat dari Allah. Penampakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis Nabi besar Muhammad bersabda, "Agrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah." Sesungguhnya yang paling dekat dari saya, tempat duduknya di hari kiamat adalah orang di antara kalian yang paling banyak sholawat. Yang sholawatnya banyak, dekat dengan Rasulullah. Cuman dalam hal ini ada kompetisinya. Dalam hal ini ada perlombaannya. Loh kenapa? Iya, orang-orang yang pengen dekat dengan Rasulullah bukan satu, bukan dua. Di setiap abad ada. Di abadnya kita ada. Di abad sebelum kita ada. Di abadnya Rasulullah pun ada. Di abad setelahnya pun ada. Dan mereka itu berlomba-lomba memperbanyak sholawat. Kenapa? Semuanya berharap menjadi orang yang paling banyak sholawat. Emang kenapa? Agar dekat dengan Rasulullah. Jadi lomba ini dihadirin bukan cuman oleh orang-orang yang di zaman kita aja, tapi lomba ini oleh orang yang terdahulu dan orang yang di zaman kita dan orang yang akan datang. Jadi perbanyak sholawat kita, makin banyak kita sholawat, kita makin untung. Orang yang sholawat kepada Rasulullah SAW itu datang sahabat, dia nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, di malam saya, apakah saya menjadikan malam saya untuk sholawat? Kata Rasulullah, ya. Berapa banyak yang saya jadiin untuk sholawat? Apakah sepertiga malam saya jadiin untuk sholawat? Kata Allah, kalau kamu tambah, fahuwa khairun lak. Inzita fahuwa khairun lak. Kalau kamu tambah, ya lebih baik buat kamu. Dia paham, berarti Rasulullah pengen sholawat lebih lagi. Ya Rasulullah, apakah setengah dari malamku? Kata Rasulullah, kalau kamu tambah, lebih baik lagi. Ya Rasulullah, 2/3 malam. Rasulullah bilang, kalau kamu tambah, ya lebih baik lagi. Lalu dijawab oleh orang tersebut, ya Rasulullah, kalau gitu malam saya 1 malam full saya jadiin buat sholawat. Kata Rasulullah, kalau itu idzan tukfamuk wa yughfar dzambuk. Kalau gitu kamu akan dijaga oleh Allah daripada stres, daripada sumpah, daripada masalah-masalah duniawi, dan Allah Subhanahu wa taala akan ampunin dosa-dosamu. Di riwayat yang lain, wa tukfa gham, dan kamu akan dijaga daripada daripada stres, daripada musibah, daripada hal-hal yang menimpa kamu, daripada permasalahan, baik permasalahan rumah tangga, atau permasalahan ekonomi, atau permasalahan apapun itu. Dan sholawat kepada Nabi besar Muhammad, para ulama menyebutkan bahwasanya sholawat kepada Rasulullah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya ibadah yang diterimanya itu nggak mandang siapa yang mengucapkan. Ibadah yang lainnya, sholat, orang kalau sholat wudhunya nggak sah, sholatnya diterima apa enggak? Jangankan diterima, sholatnya nggak sah. Gimana mau diterima? Orang yang puasa. Cuman dalam niat puasa, dia nggak niat dengan benar. Menurut mazhab Imam Syafi'i, mazhabnya kita, niat dalam puasa itu harus dilakukan dengan benar. Kalau niatnya nggak dilakuin dengan benar, maka puasanya nggak sah. Dan kalau nggak sah, gimana mau diterima? Sedangkan sholawat atas Nabi besar Muhammad SAW, itu kata para ulama pasti diterima. Kenapa? Karena dalam sholawat nggak ada syarat-syaratnya tertentu. Nggak ada tuh syarat sholawat harus berwudu. Sholawat harus dalam keadaan ini atau itu. Enggak, bebas. Kita duduk, kita bisa sholawat. Kita berdiri, kita bisa sholawat. Kita tiduran pun, kita bisa sholawat. Kita dalam keadaan apapun, lagi macet-macetan pun, kita bisa sholawat. Kita lagi di jalan menuju kantor, kita bisa sholawat. Bahkan dalam perjalanan menuju kantor,
mungkin ribuan atau belasan ribu sholawat yang bisa terucapkan dari lisan kita. Kita di perjalanan tuh yang kita ngitung. Coba kalau misalkan perjalanan ke sekolah, atau ke kantor, atau ke kampus, atau ke tempat manapun itu, hitung berapa banyak sholawat yang bisa kita dapat. Ada orang yang ketika dia ngitung sholawatnya, bahkan di satu majelis maulid itu bisa 1.000, 2.000, 3.000. Itu sekali hadir majelis maulid dalam waktu sejam setengah. Itu dia bisa dapat sholawat begitu. Itu baru sholawatnya saat dia hadir pengajian-pengajian, atau dia hadir majelis maulid, atau majelis zikir, atau majelis yang memperingatkan kelahiran atau kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sholawatnya begitu banyak. Nah, kita jangan ketinggalan kesempatan ini. Perbanyak sholawat atas Nabi besar Muhammad SAW. Tadi udah disebut, itu kalau kita sholawat, kita makin dekat dengan Allah. Soal yang pasti di orang kalau sholawat itu ada yang pasti diterima, ya sholawat itu sampai disebutkan dalam syair bahwasanya amaluna bainal gobuli waraddiha sholatan Nabi Muhammadi. Amalan kita itu di antara Mohon maaf, Bib, sepertinya koneksi terputus nggih. Oh ya, mohon maaf ya teman-teman, sepertinya ada gangguan teknis di sini, koneksinya yang kurang baik. amalan yang pasti diterima adalah sholawat. Sehingga Masih di mute, Bib, mohon maaf. Nggih, monggo Bib dilanjutkan. kata para ulama radhiyallahu anhum ajma'in, sholawat atas Nabi besar Muhammad SAW itu kan pasti diterima. Sehingga mereka tuh kalau doa bahkan kita diajarin kalau di Hadramut sana, ketika kita doa, sebelum doa tuh habis sholat atau habis baca azkar, habis baca zikir, habis baca wirid, itu sebelum doa tuh pasti begini dulu, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru doa. Setelah doa, setelah sholawat dia doa, ini saya aja, saya ini. Udah gitu, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dimulai dengan sholawat dan diakhiri dengan sholawat. Apa rahasia dalam hal tersebut? Rahasianya adalah sholawat pasti diterima. Sehingga ketika kita mengajukan kepada Allah suatu ibadah di waktu tertentu, kita angkat suatu doa yang diawali dengan sholawat, diakhiri dengan sholawat, sholawat pasti ini diterima. Nah, Allah karim, Allah dermawan. Nggak mungkin Allah cuma nerima sampulnya aja, diterima bungkusnya doang, diterima sholawat yang ada di depan dan ada yang ada di belakang. Terus yang di tengah-tengahnya dibiarin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ditoleh, nggak didengar. Nggak mungkin. Pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima doa yang disela-selakan di antara sholawat. Makanya kita hadir majelis talim, hadir majelis majelis zikir, hadir majelis sholawat, itu kita letakkan hajat-hajat kita tuh, kita niatin. Diajarin kita dari dulu tuh kalau hadir maulid perbanyak niat. Untuk apa? Karena nanti kita hadir maulid. Itu maulid berapa ribu atau mungkin puluhan atau ratusan ribu sholawat yang diucapkan atas Nabi besar Muhammad. Kalau yang hadir, kita majelis di Indonesia, Masya Allah, majelis yang ada di Indonesia ini makmurah. Majelis-majelis kita tuh makmur dengan sholawat. Kita lihat berapa banyak, puluhan ribu yang hadir majelis sholawat. Kalau satu orang sholawatnya sekali aja, yang hadir 50.000, terangkat itu dalam satu waktu 50.000 sholawat. Terus kalau setiap orang yang hadir, dia sholawatnya 100.000, udah 5 juta. Kalau setiap orang 100 kali, udah 5 juta. Kalau setiap orang yang hadir daripada 50.000 orang, setiap orang 1.000, atau setiap orang 10.000, itu berapa banyak sholawat yang diangkat. Nah, kita selipkan doa kita di antara sholawat tersebut, sehingga ketika Allah terima, nggak mungkin tuh Allah kecuali ini, yang ini ada doa nih, ini bukan sholawat, dipanjatkan di satu waktu, di satu tempat, minggirin, nggak, Allah nggak kayak gitu. Allah dermawan, Allah karim. Itu ketika disebutkan di dalam suatu hadis, ada orang-orang yang ngumpul di majelis zikir, maka Allah bilang bahwasanya dikumandangkan, pulanglah, dosa kalian telah diampunin. Dosa kalian telah diampunin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu malaikat nyeletuk, ya Allah, kecuali fulan nih. Ini fulan, dia nggak benar. Ini fulan orang yang zalim, orang yang banyak dosa, jangan diampunin. Kata Allah, walahu ghafartuh. Untuk orang ini pun telah saya ampunin dosa-dosanya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ngampunin doa orang tersebut. Artinya apa? Berkat apa? Berkat dia ngumpul di majelis talim. Seluruh orang yang hadir, orang-orang baik, Allah ampunin semuanya. Terus satu nggak Allah ampunin? Nggak mungkin. Pasti Allah akan ampunin semuanya. Begitu juga
Solawat. Ketika diangkat solawat yang begitu banyak, diterima oleh Allah solawat-solawat tersebut, terus ada satu doa yang nempel, yang deketan dengan solawat, Allah minggirin. Enggak, pasti juga diterima. Sebagaimana orang yang tadi dekat dengan orang-orang soleh, diampunin juga dosa-dosanya. Guyuran Allah itu nggak nanggung-nanggung. Kalau udah memberikan guyuran rahmat, guyuran karunia tuh nggak pakai batas-batasan lagi. Allah al-mu'ti wala yubali. Itu Allah sang pemberi yang mana tidak peduli dalam pemberian. Maksudnya apa? Allah kalau udah ngasih, nggak peduli berapa jumlahnya, nggak peduli berapa nominalnya, nggak peduli itu apa namanya, nggak peduli dengan apa, dengan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau mau ngasih orang, kita lihat kantong, di kantong ada duit 100.000, nggak mungkin kita kasih 100.000, kita bakal cari, oh cari kalau ada nih pecahannya, kita cari yang lebih dikit lagi. Di rekening kita ada duit banyak, nggak mungkin kita kasih banyak, kita bakal kasih sedikit. Kita bakal ngelihat diri kita dulu, kemampuan kita. Tapi Allah kemampuannya nggak terbatas, sehingga pemberian Allah pun nggak terbatas. Kalau Allah kasih seluruh yang ada di muka bumi ini, pemberian yang sama di satu waktu, pemberian yang begitu besar, itu nggak akan mengurangi dari pemilikan Allah, dari harta Allah sedikit pun. Jangankan benda, jangankan pemberian, ilmu aja. Itu ketika Nabi Musa dan Nabi Al-Khadir alaihissalam, mereka berjumpa, ada satu burung yang meminum dari lautan. Maka kata Nabi Khadir bilang kepada Sayyidina Musa, Sayyidina Khadir bilang kepada Nabi Musa, dia bilang, wahai Musa, sungguh ilmuku dan ilmumu dibandingkan ilmu Allah, bagaikan itu, bagian yang diminum oleh burung daripada lautan itu. Burung minum dari laut. Kira-kira apa yang diminum? Setetes daripada satu gelas? Bukan setetes. Setetes dari samudra yang begitu luas. Nah, pemberian yang Allah berikan kepada kita bagaikan itu. Satu tetes daripada samudra yang begitu luas. Jangankan kita, mungkin boleh dianggap orang yang paling kaya yang ada di muka bumi. Bukan di zaman kita. Di zaman kita sih nggak ada apa-apanya. Tapi dari zaman terdahulu. Karena di zaman terdahulu ada orang-orang yang kaya, yang menjadi raja, yang memiliki dunia. Raja yang memiliki dunia itu bukan suatu negara tertentu, tapi seluruh apa namanya, seluruh dunia itu dia yang miliki. Contohnya kayak siapa? Kayak Nabi Sulaiman. Jadi ada 4, yang 2 Muslim, yang 2 kafir. Yang 2 ini yang Muslim, salah satunya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu dunia seisinya itu kerajaannya dia. Nah, pemberian yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, atau jangan 4-4-nya ini, itu semua dibandingkan yang Allah miliki, nggak nyampe satu tetes. Dibandingkan yang Allah miliki, itu cuma satu tetes di hadapan samudra. Di hadapan samudra yang ada di seluruh bumi. Cuma sedikit. Jadi kita hendaknya menghadap kepada pemberian Allah. Allah yang maha kaya, al-mu'ti wa la yubali, al-mu'ti bi ghairi hisab, yang ketika memberikan tuh nggak ngitung-ngitung. Ketika memberikan tuh nggak mandang siapa yang dikasih. Semua Allah kasih. Yang taat, yang tukang maksiat, yang gemar ibadah, yang nggak gemar ibadah. Siapapun, kalau Allah udah ngasih, Allah bakal berikan pemberian tersebut kepada siapapun itu. Nggak dipandang bulunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengan sholawat, hubungan kita dengan Allah bertambah. Hubungan kita daripada pemberian Allah, daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala makin bertambah. Bagian kita daripada rahmat Allah makin bertambah. Itu yang pertama. Yang kedua, doa kita diijabah. Yang ketiga, hubungan kita dengan Nabi besar Muhammad pun bertambah. Kita nggak kenal Allah. Kalau Allah nggak utus kepada kita baginda Nabi besar Muhammad. Sayyidina bin Abi Thalib ditanya, Arafta Rabbak bi Muhammad am arafta Muhammadan bi Rabbik? Kamu kenal Allah melalui Muhammad, apa kamu mengenal Muhammad melalui Allah? Maka Sayyidina Ali menjawab, kalau saya mengenal Allah kalau saya mengenal Allah tanpa Muhammad, kalau gitu nggak dibutuhkan Muhammad. Buat apa Muhammad diutus menjadi nabi? Toh saya sudah kenal Allah, tapi kan Nabi besar Muhammad diutus untuk mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholawat kepada Rasulullah membuat pengenalan kita kepada Allah makin jelas lagi, makin dikenal oleh Allah, dan kita pun makin dikenal oleh baginda Nabi besar Muhammad. Karena di dalam hadis Rasulullah bersabda bahwasanya ma min musallimin yusallim alaihi illa raddallahu alaihi ruhi hatta arda alaihi salam. Tidak ada seseorang pun yang mengucapkan sholawat salam kepadaku melainkan Allah kembalikan ruhku ke dalam tubuh, Allah hidupkan aku untuk apa? Untuk menjawab salam orang tersebut. Untuk menjawab salam seseorang itu Rasulullah dalam kuburannya dikembalikan ruhnya oleh Allah menjawab salamnya kita. Dan ketika malaikat menyampaikan salam,
Itu kan kita tadi hubungan kita dengan Rasulullah bertambah, iya kan? Dengan Allah bertambah, dengan rahmat bertambah, doa diijabah. Hubungan kita dengan Nabi besar Muhammad diijabah, ditambah, bertambah hubungan kita dengan Rasulullah, makin dikenal oleh Rasulullah. Bukan cuma itu, bahkan orang tua kita pun makin dikenal oleh Rasulullah. Loh, apa urusannya? Iya, disebutkan bahwasanya salah satu faedah sholawat, orang yang sholawat itu dianggap berbakti. Dianggap berbakti. Kenapa dia dianggap berbakti? Berbakti kepada orang tua. Karena ketika dia sholawat, malaikat menyampaikan, wahai Nabi besar Muhammad, ini Fulan bin Fulan mengucapkan salam kepadamu, kirim salam kepada engkau. Disebut Fulan bin Fulan. Jadi nama dia dan juga nama ayahnya. Sehingga Rasulullah tahu, oh berarti ini ayah mendidik ini anak dengan baik. Dan nama itu ayah terulang-ulang dan terngiang-ngiang. Sehingga Rasulullah mengenali ayah daripada orang yang gemar sholawat tersebut. Jadi itu termasuk daripada faedah mengucapkan sholawat terhadap Nabi besar Muhammad. Dan juga ketika kita sholawat terhadap Rasulullah, sebelum tadi kita udah mandang pemberian dari Allah, 10 sholawat. Dari Rasulullah pun ada balasannya. Dari Rasulullah pun ada maknanya. Jangan kita sholawat Allah ngasih, terus Rasulullah diam aja. Enggak, Rasulullah pun akan berikan kepada kita banyak daripada manfaat. Sebagaimana yang kita lihat bahwasanya Rasulullah SAW, manfaat beliau yang zahir sampai sekarang, Al-Quran salah satu daripada mukjizat Nabi besar Muhammad, ahadis Nabi besar Muhammad setiap hari memberikan kita manfaat. Walaupun Rasulullah udah meninggal, beliau dalam kuburannya sekarang, tapi kita ngambil manfaat dari beliau. Siapa bilang orang yang udah meninggal nggak bisa ngasih manfaat? Orang yang udah meninggal bisa ngasih manfaat. Buktinya Rasulullah udah meninggal, tapi kitab ini sebagaimana ini buku ini nih, buku Sholawat Jalur Langit pun kok nggak kelihatan nih. Ini buku ini pun dalamnya berapa banyak daripada hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholawat kepada Rasulullah. Dan kita ngambil manfaat ini semua dengan berkat Nabi besar Muhammad. Kita ngambil manfaat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga kita ngambil manfaat yang batin daripada sholawat. Hubungan kita dengan Rasulullah makin bertambah. Hubungan kita dengan Nabi besar Muhammad makin kuat. Koneksi kita dengan Rasulullah makin hebat lagi. Itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Sesungguhnya kata Allah, kalau kalian diucapkan salam kepada kalian, maka jawab salam itu dengan salam yang lebih baik atau salam yang seimbang. Ada orang yang bilang kepada kita, oh fulan kirim salam kepadamu. Kita jawab, oh alaika wa alaihi salam. Jawaban kita itu dianjurin, oh salam ini saya berikan untuk kamu pembawa salam dan orang tersebut. Kita jawab jawaban yang lebih baik. Dia ketika ngirim salam kepada seseorang, dia cuman salamnya ditujuin ke kita, tapi kita menjawab alaika wa alaihi salam. Untukmu dan orang yang kirim salam itu salam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya salam itu adalah keamanan. Artinya salam adalah keamanan. Sehingga kita Muslim, orang yang mengamankan orang-orang yang di sekitarnya. Al-Muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Muslim adalah orang yang mana Muslim lainnya terjaga dan merasa aman dari gangguan tangan dan lisannya. Jadi kalau ada seseorang yang ngucapin salam, Assalamualaikum, tapi gemar caci maki, nah itu salamnya nggak ada faedahnya. Apa faedah dari salam? Salam itu artinya Assalamualaikum, salam untukmu. Artinya keamanan untukmu. Tenang, kamu aman dari gangguan lisan saya, kamu aman dari gangguan mulut saya. Nah, kita ketika mengucapkan salam kepada Rasulullah, mengirimkan kepada Rasulullah salam rindu, Rasulullah pun mengucapkan kepada kita salam yang lebih baik lagi. Karena Allah berfirman, kalau kalian diberikan salam, maka jawab salam dengan salam yang lebih baik. Atau jawab dengan salam yang seimbang. Pertama Allah bilang lebih baik, terus seimbang. Jadi kita bahasanya itu orang ngasih kita transfer, ngasih uang kepada kita 100.000. Kita balas 1 juta. Nah, begitu. Orang ngasih kita makanan 1 piring. Kita bawain dia 1 nampan. Kita kasih pemberian yang melebihi pemberian orang tersebut. Begitu juga salam. Orang ngasih kita salam, itu makanya kita tuh ada satu orang datang kepada Nabi besar Muhammad. Dia Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Dijawab Waalaikumsalam warahmatullah. Ada tambahan warahmatullah. Dia ngasih satu doang, satu cara salam. Dijawab Waalaikumsalam warahmatullah. Dari kalian, untuk kalian salam. Dijawab untuk kalian pula salam dan rahmat dari Allah. Lalu ada juga yang datang, Assalamualaikum warahmatullah. Salam untuk kalian dan rahmat dari Allah untuk kalian. Dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3.
Dan bagi kalian salam dan rahmat dari Allah dan keberkahan-keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarin untuk demikian. Ini makna daripada firman Allah. Kalau kalian diberi salam, jawab dengan salam yang lebih baik lagi. Atau rudduha. Kalau kalian malas atau nggak bisa, ya udah jawab dengan salam yang seimbang. Assalamualaikum. Paling minimal jawab waalaikumsalam. Ini minimal. Tapi kalau kalian jawab dengan yang lebih baik, itu lebih baik untuk kalian. Pahalanya lebih banyak. Gimana? Orang assalamualaikum, jawabnya dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dengan jawaban yang lebih bermakna lagi. Nah, kita ketika membaca Al-Qur'an, ada firman dari Allah, ada perintah dari Allah dalam ibadah tertentu, dalam amalan tertentu, ketahuilah pemimpin daripada ibadah tersebut, daripada orang-orang yang patuh terhadap perintah Allah tersebut adalah Nabi besar Muhammad. Beliau adalah Nabi. Beliau adalah orang yang terbaik dalam berpanut kepada firman Allah. Sehingga Allah berfirman, balas salam dengan salam yang lebih baik. Maka orang yang membalas suatu salam dengan jawaban yang terbaik, dengan balasan yang terbaik, nggak dipungkiri dan tidak diragukan lagi beliau adalah siapa? Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ngucapin salam kepada beliau, kita nggak akan rugi. Kita ngucapin salam, balasannya apa? Dekat dengan Rasulullah di padang mahsyar. Dekat dengan Rasulullah di padang ketika setiap orang itu membutuhkan syafaat. Dan yang memberikan syafaat hanya Rasulullah. Agrabukum minni majlisan yaumal qiyamah, aksarukum alayya sholah. Yang paling banyak tempat duduknya dengan saya di hari kiamat adalah orang yang paling banyak sholawat kepada saya. Itu sabda daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita mengucapkan salam dengan Rasulullah, ada adabnya, ada tata caranya, ada etika dalam kita ngucapin sholawat. Bukanlah adab ketika seseorang dia ngucapin sholawat kepada Rasulullah, dia ngucapin salam kepada Rasulullah, tapi sambil buka-bukaan aurat. Dia sholawat kepada Rasulullah, cuman yang sholawat lisannya doang, hatinya dia lalai, nggak mikirin makna daripada sholawat. Sholawat itu anggap tuh sholawat bagaikan pesan yang nggak kita lihat dengan mata, pesan yang ketika kita salawat disampaikan oleh malaikat kepada Nabi besar Muhammad. Dan itu salawat, walaupun Allah balas 10 udah pasti, tetap berbeda salawat orang yang salawat dengan hati sambil bayangin Rasulullah dan enggak. Orang yang ketika dia salawat, dia hadirkan ruh Nabi besar Muhammad di hadapan dia. Dia hadirkan dia di kamarnya, dia sendirian. Dia nggak ngucapin salawat aja cuman dengan hadir hati. Dia menghadirkan Rasulullah berada di hadapannya. Ruh Nabi besar Muhammad itu ada di hadapannya. Dan ketika dia mengucapkan salam, pasti ruh Nabi besar Muhammad menjawab salamnya. Nggak dipungkirin lagi. Dan dia berusaha untuk mendengar jawaban dari Rasulullah. Dia ngucapin, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Dia ulang-ulang. Atau, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi. Dengan sighah tertentu. Dengan macam-macam cara sholawat. Ada sholawat Ibrahimiyah, ada sholawat Nariyah, ada sholawat ini, ada sholawat itu. Ini Masya Allah di buku ini, tadi kita lihat, di buku ini berapa banyak sighah daripada sighah sholawat. Banyak banget Masya Allah, tabarakallah. Yang mau tinggal lihat, di sini ada banyak daripada sholawat terhadap Nabi besar Muhammad SAW. Nah kita ketika sholawat kepada Rasulullah dengan sighah apapun itu, hadirin ruhnya Nabi besar Muhammad. Bukan cuma sembarang sholawat, tapi nggak menghadirkan Rasulullah, nggak menghadirkan Nabi besar Muhammad. Beda tuh. Kalau orang kirim salam, Fulan kirim salam, waalaikumsalam gitu doang. Tapi Fulan ngirim salam kepadamu sambil rindu. Fulan ngirim salam kepadamu sambil kangen. Fulan kirim salam kepadamu sambil meneteskan air mata. Fulan mengirimkan salam kepadamu sambil menunggu jawaban darimu. Itu maknanya beda. Nggak sama, nggak semua sholawat maknanya sama. Sehingga dari itu, ibadah kita dengan ibadahnya Rasulullah kualitasnya beda. Ibadah kita dengan ibadah para nabi-nabi kualitasnya beda. Ibadah kita dengan kualitas ibadah sahabat pun berbeda. Para ahlul bait pun berbeda. Kualitas ibadah kita dengan para aulia, dengan para arifin, dengan para ulama yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya pun berbeda. Kenapa? Mereka ketika ngelakuin suatu ibadah, mereka memahami makna yang begitu luas dalam ibadah ini. Kita sholawat, makna yang kita punya sedikit dibandingkan maknanya para aulia wa sholihin. Dibandingkan makna yang difahami oleh para nabi-nabi, oleh para rasul-rasul. Sholatnya mereka, dalam sholatnya mereka tuh. Kita sholat, mereka pun sholat. Kita berzikir, mereka berzikir. Tapi makna zikir kita sama mereka beda. Sama-sama zikir, tapi bobot zikirnya nggak sama.
Kalau bahasanya kita ya kita punya mobil dan mereka punya mobil, cuman mobilnya beda. Kita punya kendaraan, mereka punya kendaraan, cuman kendaraannya nggak sama. Yang ini kendaraannya motor yang harganya 10 juta. Yang ini motor harganya 1M, 2M. Beda. Maknanya pun berbeda, dilihatnya juga berbeda. Bobotnya pun berbeda, harganya pun berbeda, kualitasnya pun juga berbeda. Fasilitas daripada benda tersebut pun berbeda. Begitu juga seluruh ibadah. Nah, ketika kita memahami makna tersebut, maka dari itu kita fahamin solawat itu maknanya apa. Perluas makna solawat sehingga ketika kita bersolawat, memuji Nabi besar Muhammad, mengucapkan salam kepada beliau, yang kita ucapkan adalah ucapan yang terhubung dengan lisan para aulia, para arifin billah. Makanya paling afdol solawat itu adalah solawat yang datang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad di dalam hadis. Atau juga yang diajarkan oleh para sahabat. Ada juga solawat yang diajarkan oleh para tabi'in. Ada cara solawat yang diajarkan oleh para ulama. Kalau kita mau bikin solawat sendiri pun boleh. Bukan hal yang mustahil. Karena solawat itu artinya itu kayak Allahumma sholli sallim ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah ada dama fi ilmillah salatan wa salaman daimini bidawai mulkillah salawat serta salam atas Nabi besar Muhammad Rasulnya Allah hambanya Allah yang terpilih salawat dan salam yang terus menerus dengan terus menerusnya kerajaan Allah artinya panjang deh tuh salawat salamnya bukan ini ada lagi yang salawat dan salam sebanyak bebatuan yang ada di muka bumi ada lagi yang sebanyak sebanyak eh, segala hal yang Allah ciptakan. Lebih banyak lagi. Ada juga yang sebanyak huruf-huruf yang saya ketik. Nah, itu kita bisa bikin salawat-salawat semacam itu. Nah, cuman yang paling afdol adalah salawat yang terhubung dengan lisan orang-orang terdahulu. Semakin baik orang yang ngajarin salawat, semakin afdol. Sehingga yang paling afdol, salawat yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Makanya kita ketika kita at-tahiyat, kita lagi tahiyat, lagi sholat, diajarin salawat Ibrahimiyah. Karena itu yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini terkait sholawat dan masih banyak lagi kalau kita mau bahas tentang sholawat, adab sholawat kita berwudu, ngadep kiblat dalam keadaan nutup aurat, dalam keadaan tuh kita minyak yang wangi, dalam keadaan kita hadirin hati kita, jangan ngerasa cukup cuman dengan kita sholawat ngucapin sholawat ketika hadir majelis solawatan sambil mata kita kemana-mana, sambil yang kanan kiri nyenggol kita, ngajak kita ngobrol, jangan ngerasa cukup, tapi khususin waktu kita, khususin 5 menit, kita di kamar kita, cuma sendirian, hadirkan ruh Rasulullah di hadapan kita, pegang tasbih, atau hitung dengan tangan kita, atau hitung dengan tasbih digital juga boleh, bebas, kita solawat, ucapkan solawat kepada Rasulullah, dan rasakan bahwa Rasulullah hadir depan kita, gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia pun jadi, salawat serta salam atasmu wahai kekasihku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat, ucapin salawat kepada Rasulullah dengan hal yang demikian. Dan itu jangan kita punya zikir salawat, punya waktu tertentu dia salawat kholwat, dalam kholwatnya dia salawat kepada Rasulullah. Tapi buat Allah nggak ada. Enggak. Pertama kita diajarin untuk punya salat tahajud. Salat di mana kita berduaan romantisan bersama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita punya saat-saat romantis dengan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu membuat kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, membuat kita makin dekat kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita menghadirkan ruh Rasulullah di hadapan kita, kita terus bersalawat. Itu salawat membuat kotoran yang ada di hati kita itu hilang, kotoran hilang, dan hati kita dipenuhi dengan cahaya, dipenuhi dengan kemuliaan. Wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Wahai Muhammad, salawatlah kepada mereka sebagaimana mereka bersalawat kepadamu. Sesungguhnya salawatmu kepada mereka sakanun lahum adalah ketenangan bagi mereka, manfaat bagi mereka, karunia bagi mereka, kedermawanan dan anugerah bagi mereka. Rasulullah, kita salawat kepada beliau, beliau pun memberikan kepada kita salawat. Menjawab salam kita dengan salam, menjawab salawat kita dengan salawat. Nah, itu salawat Rasulullah, itulah yang menumbuhkan di dalam hati kita benih-benih iman, benih-benih Islam, benih-benih ihsan, benih-benih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, perbanyak salawat kepada Rasulullah dengan menghadirkan hati kita. Kalau kita salawat dengan sungguh-sungguh, kita salawat dengan menghadirkan Rasulullah, dan kita nggak
ngelakuin ini sehari 2 hari terus kita lupa, tapi kita terus menerus dalam keseharian kita, dalam lisan kita terhubung dengan lisan orang-orang yang gemar bersolawat kepada Rasulullah, kita akan diangkat derajatnya, kita akan dimuliakan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Apalagi ketika kita selawat dengan keadaan telinga yang kangen untuk menjawab jawaban Rasulullah. Jawaban Rasulullah pasti, siapapun yang selawat pasti dijawab oleh Rasulullah seperti yang beliau janjikan di dalam hadis. Tapi nggak semua mendengar jawabannya. Cuman ada orang-orang yang soleh, baik para aulia wasolehin, yang mendengar jawaban daripada Nabi besar Muhammad SAW ketika mereka ngucapin salam, ketika mereka bersolawat atas baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ada yang mendengar jawabannya dalam keadaan hidup Rasulullah, ada lagi yang mendengar jawabannya Rasulullah udah meninggal, datang di mimpinya. Ada juga yang secara langsung. Dan ini bukan mustahil, bukan hal yang nggak mungkin. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Nggak susah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan pemberian tersebut. Bukan dongeng, bukan khurafat. Cuman ada kejadian-kejadian semacam itu. Banyak daripada para aulia, banyak daripada solehin. Kita baca buku-buku sejarah. Banyak dari mereka tuh yang diceritakan bahwasanya mereka itu ketika bersolawat kepada Nabi besar Muhammad, baik dalam sholat, ketika mereka menyebut Assalamu alaika ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh, dijawab oleh Rasulullah wa alaikassalam ya Syekh. Atau di luar sholat, sehingga banyak orang-orang dari penjuru dunia yang datang kepada orang alim tersebut. Kenapa? Pengen dengar ketika orang alim ini dia ngucapin sholawat, kan didengar jawaban daripada Nabi besar Muhammad, di mereka pengen ikut dengar. Jadi dari penjuru dunia tuh ada satu orang arif billah, dia kalau ngucapin sholawat Rasulullah ngejawab dan didengar oleh dia dan orang-orang yang di kehadiratnya. Sehingga banyak orang datang ke dia, kenapa? Pengen dengar jawaban sholawat daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini bentuk daripada anugerah yang Allah berikan untuk orang tersebut, dan bukan hal yang mustahil. Nabi besar Muhammad beliau ngambil batu, disebut dalam Al-Quran bahwasanya nggak ada hal di dunia yang diciptakan oleh Allah melainkan bertasbih kepada Allah. Maka diambil batu, kata Rasulullah, dengar. Tiba-tiba sahabat semuanya dengar batu tersebut bertasbih. Batu bertasbih dikasih ke tangan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, berpindah ke tangan sahabat, itu batu tetap bertasbih. Dikembalikan lagi batunya, baru berhenti. Batunya bukan berhenti bertasbih, cuman suara batu yang tadinya bertasbih terdengar dengan keras itu hening, nggak kedengeran lagi, tapi batunya tetap bertasbih. Bahkan sahabat bilang terkadang ketika kita makan, itu makanan yang kita makan tasbihnya terdengar. Kita dengar tasbih dari makanan yang kita makan. Jadi sahabat makan itu, makan gandum, makan daging, itu kedengar ini daging yang dia mau makan bertasbih. Sampai masuk mulut, sambil dikunyah itu tasbihnya makin terngiang-ngiang di otak sahabat tersebut. Ketika dia telan, baru tasbihnya hilang. Ini disebut di kitab-kitab sejarah, disebut di kitab-kitab hadis Nabi besar Muhammad SAW. Nah, orang kalau nggak percaya, oh itu khurafat, ini dongeng. Terus cerita Rasulullah mau dibikin dongeng. Bentar lagi mukjizat yang ada di Al-Quran dibilang dongeng. Siapa bilang itu dongeng? Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memindahkan suara yang jauh ke tempat jarak yang begitu jauh. Ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab disebutkan dalam kitab sejarah, beliau sedang khutbah di atas mimbarnya. Ini suara Sayyidina Umar. Ketika beliau khutbah di atas mimbar, tiba-tiba beliau bilang, Ya Sariyah al-Jabal al-Jabal, wahai Sariyah, lihat ke arah gunung, lihat ke arah gunung. Maka sahabat bingung, kok lagi ceramah tiba-tiba bilang wahai Sariyah, gunung-gunung, ada apa? Kita kalau ada orang khutbah kita bingung, ini orang kenapa? Sahabat pun bingung, Umar bin Khattab ada apa? Terus manggil wahai Sariyah. Kita kenal Sariyah. Sariyah ini ada satu sahabat kita yang lagi perang. Tiba-tiba setelah datang Sariyah dari peperangan, Sariyah bilang, sungguh kita hampir kalah di peperangan. Kalau bukan karena kita dengar suara Umar. Kita dengar Umar bilang, wahai Sariyah, lihat ke arah gunung. Maka saya lihat ke arah gunung, tiba-tiba di atas gunung ada musuh yang ingin menyergap kita. Maka karena dengar suara Umar bin Al-Khattab, kita perhatikan, kita pun gak jadi disergap dan kita bisa ngalahin orang-orang kafir. Ngalahin orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, karena dengar suara Sayyidina Umar. Padahal Sayyidina Sariyah saat itu di tempat yang begitu jauh, puluhan mil daripada kota Madinah. Tapi Sayyidina Umar khutbah di Madinah, suaranya disampaikan. Suara menembus jarak. Suara siapa? Suara daripada Umar bin Al-Khattab. Apalagi suara baginda Nabi besar Muhammad. Bukan cuma menembus jarak. Suara Nabi besar Muhammad menembus waktu. Suara Nabi besar Muhammad menembus jarak, menembus tempat, menembus segala hal. Sehingga suara Rasulullah lihat sampai ke seluruh penjuru dunia. Seluruh penjuru dunia. Kita lihat di depan mata kita di bumi Indonesia sini, kita jalan. Apalagi di bulan Maulid. Kita bangun tidur subuh-subuh itu di masjid atau musola yang dekat rumah kita,
kedengeran solawat, suara solawat. Malam-malam ada yang solawat. Solawat kepada Nabi besar Muhammad itu setiap saat, setiap detik pasti dilakukan oleh seseorang di muka bumi. Ibadah yang nggak berhenti-berhenti, terus-menerus, termasuk solawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Begitu juga sholat, begitu juga ibadah-ibadah lainnya. Cuman kayak ibadah haji, nggak dilakuin kecuali di waktu tertentu. Terus ada juga ulama bilang, ada satu ibadah teka-teki daripada para ulama, ahli fikih. Mereka bilang, ibadah apa yang cuman bisa dilakuin satu orang? Di muka bumi, cuman satu orang yang bisa ngelakuin ibadah. Setelah ini orang selesai, baru orang kedua. Dan bukan artinya, oh nggak ada yang ibadah. Nggak ada. Cuman ganti-gantian. Cuman bisa dilakuin satu orang. Nggak bisa bareng-bareng. Apa itu? Kata para ulama, nyium hajar aswad. Mencium apa? Mencium hajar aswad. Hajar aswad itu nggak mungkin dua orang nyium hajar aswad karena cukup untuk satu orang. Setelah dia selesai, baru orang yang kedua itu ibadah. Cuman kayak sholawat itu banyak. Setiap orang di muka bumi ngucapin sholawat dan salam atas Nabi besar Muhammad SAW. Dan masih banyak lagi keutamaan sholawat yang mungkin dipahami oleh para arifin, oleh para ulama yang kita nggak pahami. Cuman ini yang sedikit daripada yang kita pahami, daripada makna atau juga anugerah atau juga balasan terhadap orang yang ngucapin salam dan sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Silahkan, Ana rasa itu cukup. Sisanya paling kalau ada yang mau bertanya, tafadhol. Baik, terima kasih Bib. Sangat lengkap sekali, Masya Allah, apa yang sudah disampaikan oleh Antum. Semoga teman-teman semuanya bisa memahami dan juga mengamalkan apa yang sudah disampaikan oleh guru kita bersama, Habib Muhammad Jindan. Baik, Bib, ini sudah ada yang bertanya. Ini sudah ada 3 orang ini malah, Bib. Mohon maaf, mohon izin saya bacakan. Ini dari Silakan, tafadhol. Wirda. Masya Allah, terima kasih banyak atas penjelasannya Habib. Saya izin bertanya, sebenarnya sholawat yang paling sering dan sangat diutamakan itu bagaimana? Saking banyaknya sholawat, seperti sholawat Nariyah, sholawat Jibril, sholawat Ibrahim, dan lain sebagainya. Dan juga bagaimana menanggapi amalan-amalan sholawat yang tersebar luas, yang kita bahkan tidak tahu amalan tersebut bersumber dari mana. Terima kasih sebelumnya. Ya, eh, kita tanggapin sholawat-sholawat tersebut dengan kita baca. Kita baca sholawat-sholawat tersebut. Kita lihat, oh ada satu riwayat, ada satu. Kalau kita nggak tahu, ya cari. Ini sholawat dari mana asalnya. Dan kalau misalkan dari orang soleh, dari orang baik, kita boleh aja kita amalin. Bukan sholawat yang boleh kita ucapkan, oh yang terkait sama Rasulullah doang. Enggak. Tapi yang dilakukan Rasulullah atau sahabat. Sahabat juga ada yang punya sholawat-sholawat. Ini di buku ini tadi saya baca, banyak ada sholawatnya sahabat, ada sholawat tabiin, ada sholawat siapa. Generasi demi generasi itu mereka para arifin billah, mereka ngucapin sholawat kepada Rasulullah dengan siroh yang macam-macam. Siroh apapun boleh kita baca. Nggak ada dari sholawat yang buruk, kecuali kalau emang ini sholawat maknanya makna yang buruk. Sholawat yang maknanya itu makna yang jelek. Tapi selagi sholawat maknanya bagus, kita baca-baca aja, boleh kita akui. Terus yang afdol yang mana, ya kita nggak bisa nentuin yang afdol yang mana. Para ulama aja mereka khilaf. Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung daripada Asmaul Husna yang mana? Ada yang bilang nama Allah. Ada lagi yang bilang Al-Hayyul Qayyum. Ada lagi yang bilang ini, ada yang bilang itu. Berbeda-beda pandangan mereka dalam Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Begitu juga dalam sirah solawat. Cuman ada satu pendapat yang menakjubkan, yang bilang nama Allah yang paling agung untuk kamu adalah nama yang paling terikat dengan hati kamu. Ada orang yang dia terikat dengan nama Allah Ar-Razzaq, sang pemberi rezeki. Sehingga dia ngulang-ulangin Ar-Razzaq, Allahur Razzaq, Allah sang pemberi rezeki. Ada lagi yang terkait dengan Al-Hayyul Qayyum. Sehingga dia dalam doanya, Ya Hayyu. Yang dia panggil nama Allah dengan panggilan tersebut. Panggilan Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ada lagi yang memanggil Ya Nur. Terikat dengan nama Nur, Allah sang maha cahaya, maha bercahaya. Ada lagi, nah, solawat juga begitu, macam-macam. Nah, kita lihat, kita cocoknya sama yang mana. Yang kita cocok, kita amalin. Kita amalin yang kita cocok. Selebihnya kita mau amalin boleh, kita nggak mau amalin juga nggak apa-apa. Cuman jangan kita ingkarin. Terima kasih, Bib. Semoga menjawab ya untuk Kak Wirda. Baik, ini karena banyak yang bertanya, saya coba sarikan dulu ya, Bib. Oke, ini dari Kak Adrian.
Assalamualaikum Bib, yang mana yang lebih baik didahulukan bagi seseorang untuk diamalkan? Apakah zikir-zikir tahlil, tahmid, takbir, atau justru sholawat? Setelah ibadah yang wajib, kita dahulukan ibadah yang yang wajib. Pertama sholat 5 waktu. Jangan cuma sholawatan, cuma sholat subuhnya telat. Cuman yang pertama tuh yang wajib. Setelah itu yang sunnah kita amalin. Yang sunnah ada banyak. Ada ngaji Quran, ada ini, ada itu. Kita mulai dengan firman Allah, sabdanya Allah Subhanahu Wa Taala, baca Al-Quran. Jadi kita bukan dahuluin ini atas ini, cuman semuanya kita lakuin dengan waktu tertentu. Sekarang saatnya kita apa namanya? Saatnya kita ngaji. Bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya itu waktunya saya ngaji. Terus dari menjelang menjelang habis siap-siap tuh udah mandi sampai maghrib ngapain? Nunggu sholat maghrib sambil sholawat. Ada lagi yang sholatnya di pagi hari. Jadi kita apa namanya? Kita tertibkan, atur waktu kita biar kita dapat semuanya. Tahlil ya tahlil kalau ada yang meninggal, atau ada tahlilan tahunan kita tahlil. Kalau nggak ada yang meninggal kita tahlil, tiba-tiba mau nahlilin siapa? Cuman setiap ibadah tuh kita waktuin. Dan Allah jadiin ibadah bermacam-macam, beragam ibadah karena Allah tahu kita nih pemalas, malesan, bosenan sama suatu hal tuh kita bosenan. Lamma alimullahu min ibadihi al malal nawwa'alahum al ibadat. Ketika Allah mengetahui keberadaan bosan pada hambanya, Allah mewarnai ibadah. Ada ibadah dengan gambaran tertentu. Ibadah tuh macam-macam. Kenapa? Karena Allah tahu kita bosanan. Coba ibadahnya disuruh cuma sholat doang. Selain sholat nggak ada ibadah. Terus orang yang pergi kerja nggak bisa ibadah. Tapi ada ibadah yang namanya sholawat. Sambil pergi kerja pun bisa sholawat. Ada ibadah yang namanya zikir. Bisa zikir. Jadi kita tentuin waktunya. Orang habis sholat ngapain? Habis sholat lihat Rasulullah nyuruh kita habis sholat ngapain? Baca doa. Selesai sholat langsung. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma anta salam, minka salam, ilaika ya'udu salam. Fahayina rabbana bisalam, wa adkhilna al-jannata darak. Ada zikir tertentu, zikir masing-masing. Ketika kita udah selesai zikir-zikir ini, kita perbanyak sholawat, perbanyak ini atau itu. Zikir-zikir pun kita perbanyak. Diamnya kita, ketika kita menarik nafas yang panjang, kita keluarin dalam mengucapkan Allah gitu. Itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dahulu mereka begitu. Itu dikatakan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau itu banyak ngucapin La ilaha illallah. Maksudnya zikirnya banyak, cuman zikir yang merasuki beliau La ilaha illallah. Jadi dikit-dikit beliau La ilaha illallah gitu. Dan ngobrol-ngobrol tiba-tiba ketika lagi diam antara ngobrol tuh kedengeran. Beliau ngucap La ilaha illallah. Sayyidina Umar begitu. Cuman kalau Sayyidina Umar zikir yang ngerasukin beliau bukan La ilaha illallah. Apa? Allahu Akbar. Lagi ini tiba-tiba Allahu Akbar. Ngobrol-ngobrol-ngobrol. Ketika diam antara ngobrol Allahu Akbar begitu. Sayyidina Utsman itu beliau itu subhanallah. Dikit-dikit subhanallah, subhanallah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib alhamdulillah. Nah, kita apa? Kita apa? Ada orang itu atau solawat, dikit solawat, solawat itu kita ulama kita ngajarin kita ketika kita di Hadramut di Darul Mustafa kita belajar tuh kalau kalau lagi ceramah, bahkan dari mereka tuh ketika dia lagi ceramah, terus kadang orang lagi namanya lagi ceramah atau lagi ngomong terus dia lupa apa yang dia mau ngomongin, kita lagi ngobrol nih sama teman, kadang dia ceramah atau kita lagi ngobrol, ketika dia lagi ngobrol apa tadi yang mau bilang, dia sambil Allahumma sholli ala Muhammad sambil solawat. Tujuannya biar apa? Biar diingetin sekalian diemnya nggak kebuang waktu diem. Jadi waktu diemnya itu antara dia mikir, ada sholawat, ada zikir yang dilantunkan dalam waktu tersebut. Intinya jangan biarkan waktu kita kosong, tapi penuhin dengan ibadat apapun. Mau dengan sholawat boleh, dengan tahlilan boleh, dengan sholat duha boleh, dengan sholat zikir boleh, dengan sholat nafilah boleh, dengan apapun, dengan baca Al-Quran boleh, dengan apapun itu bebas. Baik, syukron Bib. Sangat luar biasa sekali untuk jawabannya dari Antum. Semoga menjawab ya, Mas. Berikutnya, ini ada dua pertanyaan yang saya gabung jadi satu Bib karena masih senafas ini pertanyaannya dari Kak Yodi Putra dan juga Kak Budi Agus. Assalamualaikum Bib, bolehkah bersolawat dengan niat hajat dunia? Ya. Lalu dari Kak Budi, apakah kita bersolawat untuk hajat khusus? Apakah kita boleh bersolawat untuk hajat khusus? Contoh untuk pelunas hutang, gitu, Bib. Jadi tadi bolehkah untuk hajat dunia atau yang spesifik seperti solawat pelunas hutang ini, Bib? Bagaimana mohon tanggapannya? Boleh, bebas.
bebas itu. Mau sholawatnya dengan hajat apapun, tadi seperti kita sebut, jangankan utang, hajat apapun, orang mau naik jabatan pun boleh, orang punya hajat duniawi boleh, asalkan jangan yang haram, tapi tetap yang halal, dalam lingkungan, dalam lingkaran suatu hajat yang halal. Seperti tadi kita sebutin, di antara sholawat tuh selipin hajat-hajat kita, doa apapun bebas. Dan itu kita minta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja kita jadikan sholawat ini sebagai apa wasilah, sebagai wasilah yang membersamai doa kita, yang melekat dengan doa kita, sehingga ketika salawat diterima, doa kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Nggih, baik. Artinya tetap boleh ya, Bib, kita bersolawat dengan tujuan hajat dunia atau tujuan yang khusus. Oke. Baik, ini pertanyaan yang terakhir ya, Bib, karena ini juga sudah cukup larut. Ini dari Kak Raib. Assalamualaikum, Habib izin bertanya. Ketika kita bersolawat, kita berbakti kepada orang tua. Karena ketika malaikat menyampaikan kepada Rasulullah dengan menyebutkan Fulan binti atau bin atau binti Fulan, apakah hanya apakah hanya berbakti kepada ayah saja karena nama ayah yang disebut atau ibu juga termasuk? Kan bin itu kepada ayahnya. Apakah cuma ayahnya saja yang diketahui atau ibunya ikut, Bin? Yang kita dengar sih daripada para ulama, ayahnya. Karena yang disebut Fulan bin Fulan, begitu. Jadi yang di itu ayahnya. Cuman berbakti kepada ibunya ya nggak harus dengan sholawat, bisa dengan amal ibadah yang lain. Dan mungkin aja bisa juga sholawatnya itu berbakti, wallahu alam. Kita nggak ada yang tahu apakah berbakti. Cuman yang disebut, yang kita dengar dari para ulama, itu merupakan bakti seseorang kepada ayahnya. Dan cara berbakti juga kepada orang tua tuh, bahkan kalau anaknya nggak berbakti, cuman dia gemar baca doa ini apa? Setelah dia dengar azan, dia baca doa. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis itu dia baca setelah dengar azan, doa azan. Habis itu dia selesaikan dengan Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli walidayya 5 kali. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kita baca doa itu, kata para ulama, orang yang baca doa itu setelah azan, dia dijadikan oleh Allah anak yang berbakti kepada orang tua. Dianggap berbakti kepada orang tua. Walaupun pada hakikatnya dia nggak demikian. Itu. Jadi mau berbakti kepada orang tua, kan yang sholawat kita apakah orang tua ayahnya doang apa ibunya doang? Ya udah, itu amalin yang doa azan itu berbakti kepada orang tua, bapak dan juga ibu. Baik, Bib. Terima kasih sangat luar biasa sekali yang sudah disampaikan oleh Antum dari pemaparan ataupun jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Mungkin yang terakhir itu mohon ijazahnya, Bib, dari Antum terkait dengan sholawat atau amalan-amalan lain untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Sebenarnya sholawat sih nggak perlu ijazah. Begitu juga ijazah itu kita belum dikasih izin untuk ngasih ijazah. Karena ijazah tuh kayak pemberian yang suatu yang besar gitu lah. Jadi kadang kita datang ke orang alim aja minta ijazah, susah berat rasanya dia mau ngasih ijazah. Dan kita belum dikasih ijazah, jadi anak nggak belum ngasih ijazah gitu, Oke, nggak oke. ngasih ijazah. Jadi yang mau baca sholawat ya baca aja bebas, baca sholawat apa aja. Oke. Atau tips untuk istiqomah, Bib, supaya kita istiqomah dalam bersolawat itu dari Antum barangkali punya kiat-kiat tersendiri. Ya, kita siapin biar kita sholawat tuh selalu siapin tasbih di kantong. Jadi kita tasbih, hatta kita nggak tasbihan tuh, hendaknya kita bawa tasbih dalam kantong. Atau bawa tasbih digital juga boleh. Tasbih digital, jadi kapan saban kita lihat di kantong, oh ada tasbih nih, kita ambil, kita langsung sholawatan. Itu aja amalannya paling. Maksudnya kayak biar kita semangat sholawat, selalu siapin tasbih di kantong. Oke, oke. Siap, Bib. Semoga teman-teman mulai dari malam ini mempersiapkan tasbih di kantong jadi selalu ingat, gitu, Bib. Baik, ini yang terakhir. Oh ya, sebelum ditutup dengan doa, menginformasikan teman-teman semuanya bahwa nanti akan ada giveaway 2 buku Sholawat Jalur Langit ya, seperti biasa. Nanti share insight ya, apa yang teman-teman dapatkan dari kajian ataupun dari sharing session kita pada malam hari ini. Silakan diupload di story masing-masing. Jangan lupa di tag juga IG Rene Islam dan juga Instagram dari Habib Muhammad Jindan ya. Nanti diinformasikan lebih lanjut di grup seperti itu. Oke.
Kita juga ada potongan promo 35% diskonnya bagi teman-teman yang berminat atau berkenan untuk membeli. Baik, itu saja informasi dari saya. Terakhir, monggo kepada Habib Muhammad Jindan dipersilakan untuk memimpin doa. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا محبين للنبي صلى الله عليه وسلم، محبوبين عند النبي صلى الله عليه وسلم، حبب إلينا القرآن، حبب إلينا صلاة على النبي، حبب القرآن وحبب الصلاة على النبي إلينا. اللهم إنا نسألك أن تحنن علينا روح حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نورك ساري ومددك الجاري، اجمعنا به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم إنا نسألك صحة في التقوى، طول عمر في حسن أعمال، ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أنت تعلم منا يا الله يا كريم يا رحيم يا ودود يا حي يا قيوم. على من وجود بالزمان، على من ومشايخنا، على كل نية صالحة في خير لطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim. Yang punya hajat doa masing-masing. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Habib Muhammad Jindan yang sudah sangat luar biasa sekali, berkah barokah, memberikan banyak manfaat kepada kita semua. Dari saya pribadi dan juga tim Rene Islam mengucapkan terima kasih kepada Antum. Semoga di kesempatan berikutnya kita bisa berjumpa kembali dan kita bisa memetik ilmu dari Antum eh, dan juga teman-teman semuanya. Baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya pribadi mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa di sharing session berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.